Waduh, kuotaku habis nih. Coba pakai wifi Wah, wifi sekolah nggak ada sinyalnya. Ada sinyalnya pun tapi jelek. Bagaimana ya kalau aku buat hotspot dengan mengambil sumber dari lab TKJ? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Jayat, guru SMK Negeri 3 Jombang, mengajar pada kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Untuk dapat membangun sebuah jaringan nirkabel, kita membutuhkan minimal 2 perangkat jaringan, di mana perangkat ini harus saling terhubung dengan menggunakan media transmisi. Tujuan daripada pembelajaran kali ini tentunya peserta didik diharapkan dapat mengenalkan jenis-jenis jaringan nirkabel, kemudian yang kedua dapat mengkonfigurasikan perangkat jaringan nirkabel dengan tepat dan benar. Jaringan nirkabel merupakan teknologi yang menggunakan 2 perangkat yang saling terhubung satu dengan yang lainnya, di mana kita tidak perlu repot-repot menghubungkan kabel satu dengan kabel yang lainnya. Cukup menggunakan media transmisi, di mana media transmisi yang digunakan untuk membangun sebuah jaringan nirkabel ini bisa berupa Bluetooth, infrared, maupun gelombang elektromagnet. Ada beberapa jenis jaringan nirkabel, diantaranya ada WPAN, Wireless Personal Area Network, di mana jaringan ini menggunakan media transmisi Bluetooth atau infrared. Yang kedua adalah WLAN, Wireless Local Area Network, di mana jaringan ini menggunakan media transmisi nirkabel, bisa menggunakan access point yang dapat dijangkau mungkin dalam satu ruangan atau dalam jarak yang tidak begitu jauh. Kemudian yang ketiga adalah WMAN, Wireless Metropolitan Area Network, di mana jaringan ini ruang lingkupnya bisa mencapai antar desa atau bahkan dalam satu perkotaan. Yang terakhir adalah Wide Area Network, di mana jaringan ini tentunya ruang lingkupnya adalah mencapai dunia atau negara. Tentunya media transmisinya sudah menggunakan media yang namanya satelit. Berikut kita saksikan bersama proses konfigurasi jaringan nirkabel. Dalam hal ini kita mengambil studi kasus menggunakan jaringan Wireless Local Area Network. Mari. Berikut ini adalah topologinya, di mana akses point mengambil sumber internetnya dari ISP atau Internet Service Provider. Dan selanjutnya dari sinyal akses point tersebut akan memancarkan sinyal akses internet yang akan ditangkap oleh klien, baik itu smartphone maupun laptop yang ada. Pertama-tama yang kita lakukan adalah tancapkan adaptor dari akses point ke colokan. Seperti ini, kemudian tunggu akses point hingga menyala. Nah, setelah menyala, yang kita lakukan selanjutnya adalah reset akses point kembali ke konfigurasi awal dengan menekan tombol reset di sini. Tekan selama beberapa detik. Setelah menyala, selanjutnya kita tancapkan kabelan dari akses point ke laptop. Kita masukkan ke lubang LAN nomor 1. Lalu tancapkan kabel dari internet provider ke akses point bertuliskan WAN.
Sudah, selanjutnya kita konfigurasikan di laptop. Pertama-tama yang kita lakukan adalah ubah IP setting menjadi DHCP. Masuk ke menu WiFi, ke hardware properties, kemudian pada IP assignment ubah menjadi DHCP seperti berikut. Selanjutnya buka browser, kemudian masukkan IP 192.168.0.1. Nah, di sini kita memerlukan untuk membuat sebuah password. Di sini saya akan membuat passwordnya sebagai SMKN3JPG. Kemudian confirm password. SMKN3JPG. Nah, pada menu quick setup start ini yang kita lakukan adalah tekan tombol next. Selanjutnya pada operation mode kita pilih sebagai access point, kemudian kita tekan next. Nah, pada wireless ini kita akan menentukan SSID-nya dengan security-nya juga. Di sini saya akan membuat SSID-nya sebagai SMKN3JPG. Kemudian dengan password 8765431. Selanjutnya kita tekan next. Untuk line type-nya ini kita gunakan Smart IP atau DHCP. Untuk IP address-nya dan subnet mask-nya bisa kalian sesuaikan sesuai kebutuhan kalian. Di sini saya akan membuat IP address dan subnet mask-nya seperti default saja. Selanjutnya kita tekan next. Di sini kita sudah membuat wireless settingnya, kemudian kita finish, lalu tunggu hingga proses rebooting selesai. Nah, setelah muncul menu seperti ini, selanjutnya yang kita lakukan adalah cabut kabel LAN yang terhubung ke laptop. Selanjutnya kita buka menu WiFi, kemudian hubungkan dengan SMKN3 Jombang ini dengan password 8-1 seperti yang kita buat tadi. Setelah terhubung, kita tes konektivitas WiFi ini dengan membuka browser, kemudian browsing seperti biasa. Di sini saya akan membuka laman SMKN3 Jombang. Nah, bisa kita lihat koneksi yang dihasilkan oleh ini sudah bekerja dengan baik. Setelah kita saksikan bersama proses konfigurasi membangun sebuah jaringan nirkabel, diharapkan peserta didik nanti dapat membangun sendiri, mulai dari jaringan yang terkecil hingga jaringan yang terbesar, jaringan WIPAN hingga jaringan WIWAN. Semoga bermanfaat, tetap semangat. SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.